besok. Nah, ketemu lagi sama Miss Martha. Apa kabar anak-anak? Sudah libur panjang ya, liburnya 1 tahun. Dari tahun 2020 sampai tahun 2021. Nah, oke, sekarang sudah siap untuk belajar? Ketemu sama siapa ini? Sama Miss Martha. Biasanya kalau ketemu sama Miss Martha, kita mau belajar apa? Yuk, mau belajar TIK, belajar komputer. Nah, sebelum kita belajar TIK yang lebih lanjut ke semester 2, Miss Martha mau ingatkan dulu apa yang sudah kita pelajari di semester 1 kemarin. Nah, sekarang perhatikan ya. Di semester 1 kemarin kita sudah belajar tentang tentang perangkat komputer. Ada perangkat keras, ada perangkat lunak. Kedua, kita belajar tentang Word. Ketiga, kita belajar tentang PIN. Nah, sekarang mau diingatkan lagi. Komputer itu terdiri dari 2, yaitu perangkat komputer terdiri dari 2 jenis, yaitu hardware dan software. Yang dimaksud hardware itu apa ya? Hardware adalah perangkat keras. Perangkat keras komputer itu ya perangkat yang bisa, alat-alat komputer yang bisa diraba. Kemudian kalau software itu alat komputer tetapi yang tidak bisa diraba, seperti program-program yang ada di dalam komputer. Nah, contohnya hardware itu, hardware sendiri dibagi menjadi 3. Ada hardware input, hardware output, dan hardware proses. Nah, hardware input itu apa saja ya? Hardware input itu ada keyboard, kemudian ada apa lagi ya? Mouse. Nah, itu ada hardware input. Kemudian hardware proses. Hardware proses itu contohnya ada RAM. Kemudian hardware output. Hardware output itu contohnya ada printer atau monitor. Nah, sekarang kita masuk ke Microsoft Word. Microsoft Word itu apa ya? Microsoft Word itu adalah program aplikasi yang digunakan untuk mengetik. Anak-anak pernah mengetik ya? Nah, di dalam Microsoft Word ini kita sering sekali berhubungan dengan keyboard. Nah, di keyboard itu banyak sekali tombol-tombolnya. Coba kalau tombol enter itu gunanya untuk apa ya? Untuk memindahkan baris. Nah, kalau kedip-kedip, yang dimaksudnya kedip-kedip itu apa ya? Biasanya Miss Martha menyebutnya kursor. Kursornya biar ke bawah itu dipencet tombol enter. Kemudian ada tombol backspace. Tombol backspace itu adalah tombol di keyboard yang paling panjang. Nah, kemudian ada tombol kombinasi. Tombol kombinasi itu apa ya? Tombol kombinasi itu ketika kita menekan tombol shift dan tombol angka 1, apa yang terjadi ya? Nah, kita akan mengetikkan tanda baca, tanda seru itu kalau shift dan angka 1. Kemudian ada tombol caps lock. Tombol caps lock itu untuk apa ya? Tombol caps lock itu adalah tombol untuk membuat hurufnya menjadi huruf kapital. Nah, kemudian tombol space berfungsi untuk memberi jarak atau spasi. Nah, kemudian icon-icon yang ada di Microsoft Word, ada copy, ada cut, ada paste. Copy itu gunanya untuk mengcopy. Kemudian kalau paste itu untuk menampilkan apa yang sudah di copy. Kemudian ada tombol
ada icon B besar, itu gunanya untuk cetak tebal. Kemudian I atau italik itu adalah cetak miring. Dan ada O itu underline untuk memberi garis bawah. Nah, kemudian kita ke paragraf, pengaturan paragraf. Nah, ini ada rata kanan, rata kiri, rata tengah, dan rata kanan kiri. Nah, di situ bisa kita lihat kalau yang di kirinya rapi berarti itu rata kiri. Kalau semua di tengah berarti rata tengah. Kalau garis-garisnya kan itu ada 4 garis ya anak-anak ya. Garis yang nomor 1 adalah rata kiri. Garis yang nomor 2 adalah rata tengah. Garis yang nomor 3 ada rata kanan. Dan garis-garis yang nomor 4 adalah rata kanan kiri. Nah, sekarang kita masuk ke Microsoft Paint. Apa sih Microsoft Paint itu? Microsoft Paint adalah salah satu program yang digunakan untuk menggambar pada komputer. Kemudian ini di sini ada jendela Paint. Jendela Paint seperti ini. Bisa dilihat ya anak-anak, walaupun anak-anak belum pernah membuka komputer ada Paint-nya, tapi Miss Martha bisa tampilkan jendela Paint seperti ini. Oke. Nah, kemudian ada icon Paint sama seperti di Word tadi. Kalau di Word itu ya untuk mengetik-ngetik, kalau di Paint kita gunakan icon-icon ini untuk membuat gambar. Ini icon-icon pada Paint seperti ini. Nah, ada clipboard. Di dalam clipboard ini ada icon paste, cut, copy. Nah, di sini sama gunanya. Copy itu untuk mengcopy gambar, cut itu untuk gambarnya apa ya? Gambarnya gunting, untuk menggunting gambar. Terus paste untuk cetak lagi, untuk mengcopy yang menampilkan yang sudah kita copy tadi atau kita cut. Nah, kemudian ada image. Di dalam image ini ada menu resize. Resize itu untuk apa ya? Resize itu untuk mengatur ukurannya, mau dibuat besar atau dibuat kecil, memakai resize. Kemudian select. Select itu untuk apa? Select itu untuk menandai, tandai dulu mana gambar mana yang akan di resize atau gambar mana yang akan di crop. Oh iya, Miss Martha mau sebutkan dulu. Yang crop tadi, crop itu untuk setelah di resize gambarnya bisa di crop. Crop itu hampir sama dengan cut. Kemudian rotate. Ada menu rotate juga. Rotate itu untuk gambarnya mau dimiringkan ke sana, apa dibalik, apa di baliknya 90 derajat, 80 derajat. Di menu rotate ini semua ada. Kemudian kita masuk ke menu tools. Di dalam tools ini banyak sekali yang bisa kita lakukan di sini. Karena alat-alat menggambarnya ada di menu tools. Ada, kalau Miss Martha sebutnya apa? Ember tumpah. Ember tumpah itu untuk mewarnai. Ada penghapus. Ada delete-nya, itu penghapus. Jadi menghapus itu selain pakai menu undo untuk mengulangi, kita juga bisa pakai menu delete. Yang ada di sini bentuknya seperti stip atau penghapus. Nah, itu. Kemudian ada pensil. Pensil itu untuk menggambar. Dan di sini ada huruf A. Nah, huruf A itu apa? Nah, huruf A itu gunanya untuk memberi tulisan pada Microsoft Paint.
Jadi di Microsoft Paint ini kita juga bisa bermain memberi tulisan-tulisan seperti itu. Kemudian ini ada brush. Brush ini adalah untuk menggambar dengan seperti kita menggambarnya dengan kuas, tapi di dalam komputer. Kemudian kita masuk ke menu shape. Sebagai menu shape. Shape ini di sini ada macam-macam bentuk. Nah, kalau kita mau menggambar garis sudah ada di sini. Mau membuat kotak, mau membuat oval, semua juga sudah ada di sini. Dan yang terakhir di menu icon color. Nah, di icon color ini anak-anak biasanya memberi warnanya di sini. Mau milih warna apa saja bisa. Warnanya bisa diambil dari menu color ini. Nah, demikian anak-anak belajar komputer pada hari ini. Besok bisa kita lanjutkan kembali. Terima kasih, berkah.